Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Zaki di pelajaran Bahasa Indonesia materi pokok pikiran dalam sebuah paragraf. Tema 7 atau G. Oke anak-anak, kita lihat teknik mencari pokok pikiran dengan mudah. Kita baca bareng-bareng ya. Bacalah paragraf di samping. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku, bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Dari paragraf ini, apakah kalian bisa mencari pokok pikirannya? Nah, kita harus tahu dulu ya pengertian dari pokok pikiran. Pokok pikiran adalah inti dari pembicaraan yang terdapat dalam suatu paragraf. Pokok pikiran disebut juga dengan ide utama, ide pokok, gagasan inti. Pokok pikiran setiap orang berbeda, ingat ya, tergantung bagaimana orang tersebut memahami bacaan yang ia baca. Pokok pikiran biasanya ditulis dalam satu kalimat. Ulangi lagi ya, pokok pikiran setiap orang berbeda, tergantung bagaimana orang tersebut memahami bacaan yang ia baca. Pokok pikiran biasanya ditulis dalam satu kalimat. Cara menentukan pokok pikiran: 1. Membaca seluruh kalimat dalam paragraf dengan seksama dan teliti membacanya ya. 2. Menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Boleh pakai stabilo. Kemudian menuliskan pokok pikiran sesuai dengan isi bacaan dalam satu kalimat. Sekarang kita lihat bagaimana tipsnya ya. Tips menuliskan pokok pikiran. Gunakan bahasamu sendiri, tidak sama persis sesuai bacaan. Mengubah kata lain yang artinya sama. Misal, berdasarkan sama dengan menurut. Penduduk artinya sama dengan masyarakat, yaitu artinya sama dengan adalah. Menambah dan mengurangi kata namun tidak mengubah isi kalimat. Misal, bangsa Indonesia menjadi Indonesia. Mudah bukan? Kita langsung praktekkan yang tadi ya. Suku bangsa di Indonesia. Oke, perhatikan baik-baik. Sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku, bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Kita cari pokok pikirannya. Check it out. Anak, untuk mendapatkan pokok pikiran dalam sebuah paragraf, kalian wajib dan mesti membaca seluruh kalimat di dalam paragraf. Contohnya, suku bangsa di Indonesia. Kalian baca dari awal sampai akhir. Setelah itu, kalian bisa menandai awal kalimatnya dan akhir kalimatnya. Setelah kalian menandai, kalian bisa menuliskan pokok pikirannya menggunakan bahasa kalian sendiri. Lihat di awal kalimat, ada kalimat Indonesia hidup dalam keragaman. Di akhir kalimat, ada semua dapat hidup rukun berdampingan. Kalian satukan kalimat awal yang telah ditandai dengan kalimat akhir yang ditandai. Lalu kalian boleh tambahkan kata. Contoh, Indonesia hidup dalam keragaman. Itu Bapak dapat dari kalimat awal. Namun, nah ini Bapak tambahkan kata namun. Semua dapat hidup rukun berdampingan. Nah ini adalah Bapak dapat dari kalimat akhir. Jadi digabungkan kalimat awal dan kalimat akhir lalu ditambahkan kata oleh kita. Gampang bukan? Untuk mencari pokok pikiran sekarang kita praktekkan. Oke?